Di video saya yang lain yang terkait dengan pembuatan buku ajar, baik itu mempercepat pembuatan buku ajar maupun yang lain, itu alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana kita membuat buku ajar yang lebih menarik. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya pada channel saya ini. Kali ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita membuat buku ajar yang lebih menarik. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang harus kita terapkan untuk membuat buku ajar kita itu lebih menarik. Kemudian mungkin lebih banyak disitasi oleh orang lain ketika kita menguploadnya ke Play Google Book ya, ataupun kita menguploadnya ke ResearchGate kita. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada video saya sebelumnya itu saya pernah membahas juga yang buku ajar, karena saya pernah mendapatkan hibah buku ajar. Banyak juga yang DM ke saya, seperti apa buku ajarnya yang bisa mendapatkan hibah buku ajar ya. Salah satu hibah yang mungkin paling waktu itu yang paling mengenakan ya, paling enak karena tidak harus mengurus keuangan gitu. Yang penting bayar pajak aja sudah selesai gitu. Nah, itu sudah saya sharing bisa lihat di ResearchGate saya atau di Google Scholar saya kalau mau lihat format buku ajar. Tapi saya rasa ini sudah akan berubah ya. Akan berubah. Saya sudah tidak bisa lagi membuat atau mengajukan hibah buku ajar karena yang dibatasi hanya cuma 2 kali gitu ya. Jadi, ada 6 hal yang harus kita terapkan kalau kita mau membuat buku ajar yang lebih menarik. Yang pertama itu adalah setiap alinea harus berisi tentang pokok pikiran. Ini penting. Di dalam aturan kita menulis buku ajar, kalau Bapak Ibu mengikuti yang namanya pelatihan pekerti maupun AA, yang luarannya salah satu tugasnya itu adalah membuat buku ajar, itu adalah setiap alinea itu harus berisi tentang satu pokok pikiran. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan satu pokok pikiran itu? Nah, itu bisa kita ambil dari rencana pembelajaran semester. Nah, itu kita bisa meringkasnya dari situ, ya. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan alinea yang pendek. Kenapa demikian? Karena buku ajar itu lebih banyak diperuntukkan untuk mahasiswa kita. Karena mahasiswa kita itu mungkin ya tidak memiliki minat baca yang kuat, sehingga kita harus membuatnya yang lebih singkat-singkat gitu, yang lebih pendek-pendek. Yang ketiga itu adalah menggunakan kalimat-kalimat yang pendek agar mudah diingat. Ya, kuncinya adalah kita harus membuat 10-20 kata per kalimat, dan satu paragraf itu nggak usah panjang-panjang lah, 4 kalimat sudah cukup. Gitu. Itu kalau saya biasanya maksimal itu 5 kalimat. Semacam itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah setiap halaman harus dibuat menarik dan mudah diingat secara verbal maupun visual. Jadi kuncinya dari kita membuat sebuah buku itu adalah harus membuat buku kita itu lebih menarik. Kemudian diusahakan harus lebih banyak gambar. Ya, bukan berarti buku saya tidak banyak gambar, tetapi dengan gambar itu membuat orang itu lebih mudah mengingat karena ada visual gambarnya gitu. Semacam itu. Jadi itu mengindahkan kaidah penggunaan tipografi dan tata letak yang baik. Nah, semacam itu ya. Kemudian yang kelima itu adalah setiap halaman harus berisi teks, grafik, diagram, ini tadi ya sudah saya bahas ya, tabel, gambar, berupa foto maupun ilustrasi ya, insert, pengingat, insert history gitu. Jadi kalau saya tipsnya biar buku kita itu lolos di hibah dikti ya, hibah buku gitu ya, itu harus ada hasil-hasil dari penelitian kita gitu. Diusahakan harus ada hasil-hasil dari penelitian kita di setiap babnya. Nah, semacam itu. Jadi
itu mengidentifikasi atau memudahkan reviewer buku itu. Oh, ternyata yang bersangkutan itu juga selain aktif menulis buku, dia juga aktif di dalam mempublikasikan paper-papernya dan dimasukkan di dalam di dalam bukunya semacam itu. Itu tipsnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tuliskan kalimat motivasi dan inspirasi. Nah, kalau ini biasanya saya nulisnya di bagian sesi akhir semacam itu. Ada juga yang kalau saya lihat di buku-bukunya, yang buku-buku ternama itu, di bagian depan setelah cover itu ya, di bagian depan. Jadi, itu adalah salah satu trik mereka agar bukunya itu mau dibaca gitu. Salah satu triknya semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau buat buku ajar. Kalau mau tanya lebih dalam, nanti bisa tanya di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.